Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman yang saya cintai, mari kita renungkan sejenak. Kita sering memikirkan tentang hidup, kesulitan kita sehari-hari, dan rencana masa depan kita. Tapi ada satu tahap yang pasti akan dilalui setiap jiwa. Tahap ini adalah kehidupan di dalam kubur, yang juga dikenal sebagai alam barzakh. Ini adalah alam penantian antara kehidupan dunia ini dan hari kiamat. Memahami tahap ini sangat penting untuk iman kita. Konsep azab kubur atau siksa kubur adalah bagian penting dari keyakinan kita sebagai Muslim. Ini adalah pengingat akan adanya pertanggungjawaban. Azab kubur artinya siksaan atau penderitaan yang mungkin dihadapi seseorang di dalam kubur. Ini terjadi setelah kematian dan sebelum hari kiamat. Ini bukan hal yang bisa dianggap remeh, tapi juga bukan sesuatu yang membuat kita putus asa berlebihan. Sebaliknya, ini seharusnya memotivasi kita untuk menjalani hidup yang diridhai Allah SWT. Kepercayaan pada azab kubur didasarkan pada bukti yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini adalah bagian dari alam gaib, al-gaib, yang kita terima dengan iman yang kokoh. Semoga Allah menjadikan kubur kita taman-taman surga. Amin. Saudara-saudaraku yang tercinta, Al-Quran adalah panduan utama kita. Al-Quran menerangi setiap sisi kehidupan kita, termasuk apa yang terjadi setelah kematian. Allah SWT dengan kebijaksanaannya yang tak terbatas telah memberi kita sedikit gambaran tentang alam gaib. Salah satu ayat yang kuat yang berbicara tentang keadaan orang beriman di dalam kubur adalah dari surah Ibrahim. Allah SWT berfirman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh kalimat tauhid dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang musyrik dan pelaku kezaliman dalele, dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Yuban tubur. Ayat ini sungguh menjadi sumber ketenangan bagi orang-orang beriman. Keteguhan ini sangat penting, terutama saat mereka menghadapi ujian di dalam kubur. Artinya, mereka akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat dengan percaya diri dan jelas. Hati mereka yang teguh dalam iman di dunia ini akan tetap teguh di alam barzakh. Ayat tersebut juga menyebutkan orang-orang zalimun, yaitu orang-orang yang berbuat salah, orang-orang musyrik. Dinyatakan bahwa Allah akan membuat mereka tersesat. Mari kita renungkan ayat-ayat ini secara mendalam. Saudara-saudaraku sekalian, ajaran Nabi Muhammad SAW memberi kita pemahaman yang mendalam. Pemahaman ini adalah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah seseorang dikebumikan. Di antaranya adalah kisah tentang dua malaikat yang mendatangi orang yang meninggal di dalam kubur. Malaikat-malaikat ini dikenal sebagai Munkar dan Nakir. Kedatangan mereka menandai dimulainya pertanyaan di alam barzakh. Ini adalah peristiwa penting yang akan dialami setiap jiwa, dengan sedikit pengecualian. Gambaran mereka dalam hadits bisa jadi menakutkan, tapi bagi orang beriman ada jaminan ketenangan. Menurut berbagai riwayat, Munkar dan Nakir digambarkan sebagai sosok yang hebat dan menggetarkan. Mereka sering digambarkan berwarna gelap atau biru kehitaman, dengan suara seperti guntur dan mata seperti kilat. Penampilan mereka dimaksudkan sebagai ujian. Namun, basing masuk jingshret, wawancara mereka berintra mintermin chulasan bensin sprafedi bapa vermat debut. Saudara-saudaraku yang saya hormati, mari kita bahas lebih lanjut bagaimana orang menjawab pertanyaan di dalam kubur. Jawaban yang diberikan kepada Munkar dan Nakir adalah cerminan langsung dari kehidupan seseorang di dunia. Ini adalah saat penentuan di mana status duniawi atau kepandaian bicara tidak akan ada gunanya. Hanya iman yang tulus dan amal saleh yang akan berbicara. Orang beriman yang hatinya dipenuhi cinta kepada Allah dan Rasul-Nya akan mudah menjawab. Jiwa mereka akan tenang dan lidah mereka akan dibimbing oleh pertolongan Allah. Inilah buah dari keteguhan iman mereka. Ketika orang beriman ditanya siapa Tuhanmu, mereka akan dengan yakin menjawab, Tuhanku adalah Allah. Ketika ditanya apa agamamu, mereka akan berkata, agamaku Islam. Dan ketika ditanya siapa orang ini yang diutus di antara kalian, mereka akan menjawab, dia adalah Rasulullah Muhammad SAW. Saudara-saudaraku sekalian, ini adalah kenyataan yang menyadarkan bahwa kuburan juga bisa menjadi tempat hukuman. Ini dikenal sebagai azab kubur. Siksaan ini disediakan bagi mereka yang tidak percaya kepada Allah, menolak Rasul-Nya, atau terus-menerus melakukan dosa besar tanpa bertobat.
Al-Quran dan hadits memberikan gambaran berbagai bentuk siksaan yang mungkin dihadapi orang-orang seperti itu. Gambaran ini berfungsi sebagai peringatan keras bagi umat manusia. Ini mengingatkan kita akan akibat serius dari melanggar perintah Allah dan menjalani hidup yang lalai. Salah satu bentuk siksaan yang disebutkan adalah himpitan kubur. Dikisahkan bahwa kubur akan menekan almarhum dari semua sisi. Tekanan ini bisa begitu kuat sehingga tulang rusuk mereka saling bersilangan. Ini adalah gambaran yang menakutkan, dan ini menekankan betapa beratnya murka Allah terhadap mereka yang pantas mendapatkannya. Bagian ke-6, gema perbuatan kita, dosa-dosa yang mengundang siksa kubur. Saudara-saudaraku yang saya cintai, perbuatan kita di dunia ini ada akibatnya, baik langsung maupun di akhirat nanti. Siksa kubur sering dikaitkan dengan tertentu yang dilakukan seseorang dan tidak ditaubati. Nabi Muhammad SAW melalui hikmah dan petunjuknya menyoroti beberapa perbuatan ini. Mengetahuinya dapat membantu kita lebih waspada dan berusaha menghindarinya. Ini adalah rahmat dari Allah bahwa Dia telah memberitahu kita tentang perangkap-perangkap ini, sehingga kita bisa melindungi diri. Salah satu penyebab siksa kubur yang paling sering disebut adalah mengabaikan bersuci. Nabi SAW pernah melewati 2 kuburan yang penghuninya sedang disiksa. Beliau bersabda, mereka sedang disiksa tetapi bukan karena dosa besar menurut pandangan mereka. Bagian ke-7, rahmat ilahi, mereka yang terlindungi dari ujian kubur. Alhamdulillah saudara-saudaraku yang saya cintai, di tengah peringatan tentang azab kubur, ada juga janji rahmat Allah yang sangat luas. Tidak semua orang akan menghadapi siksaan di dalam kubur. Ada golongan orang tertentu yang Allah SWT dengan rahmatnya yang tak terbatas lindungi dari ujian ini. Mengetahui tentang orang-orang ini dapat menginspirasi kita untuk berusaha memiliki sifat dan melakukan amalan yang mendatangkan karunia ilahi tersebut. Ini mengisi hati kita dengan harapan dan memotivasi kita untuk mencari ridha Allah melalui pengabdian dan pengorbanan yang tulus. Salah satu kelompok paling utama yang dibebaskan dari siksa kubur adalah para syuhada atau martir. Mereka yang meninggal fi sabilillah di jalan Allah, diberi kedudukan istimewa. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa seorang syahid diampuni dosanya saat tetesan darah pertamanya keluar. Dia melihat tempat duduknya di surga dan dilindungi dari siksa kubur. Bagian ke-8, kubur sebagai cermin, merenungkan amal kita untuk akhirat yang lebih baik. Saudara-saudaraku yang tercinta, konsep azab kubur dan pertanyaan setelahnya di dalam kubur seharusnya menjadi pengingat yang mendalam bagi kita semua. Ini bukan hanya sekadar poin teologi untuk diperdebatkan atau dipahami secara akal saja. Sebaliknya, ini adalah cermin yang memantulkan keadaan hati kita sendiri dan kenyataan amal perbuatan kita. Kuburan adalah tujuan yang tak terhindarkan. Mengetahui apa yang terjadi di sana seharusnya menyadarkan kita dari kelalaian. Ini seharusnya mendorong kita untuk terus-menerus mengevaluasi diri dan berusaha untuk perbaikan spiritual. Ini adalah aspek inti dari menjaga hati kita. Memikirkan tentang kubur membantu kita memprioritaskan apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesenangan dunia yang sementara, pengejaran harta dan status, semuanya akan ditinggalkan. Bagian ke-9, hidup dengan tujuan, memeluk iman dan amal baik untuk kedamaian abadi. Kesimpulannya, saudara-saudaraku yang saya cintai, ajaran Islam tentang kehidupan di alam kubur, termasuk kemungkinan adanya azab kubur, bukan dimaksudkan untuk membuat kita lumpuh karena takut. Sebaliknya, itu adalah rahmat ilahi, sebuah panggilan untuk menyadarkan kita agar menjalani hidup dengan tujuan, kesadaran, dan rasa tanggung jawab yang mendalam. Memahami kenyataan-kenyataan alam barzak ini seharusnya menginspirasi kita untuk memupuk iman yang kuat dan secara konsisten melakukan amal saleh. Inilah bekal sejati untuk perjalanan setelah kehidupan dunia ini. Hati kita harus tertuju pada tujuan akhir ini. Kepercayaan pada pertanyaan oleh Munkar dan Nakir serta pahala atau hukuman setelahnya seharusnya memotivasi setiap muslim untuk berusaha menjadi yang terbaik dalam pengabdiannya kepada Allah. Ini mendorong kita untuk membersihkan niat kita, memastikan bahwa semua tindakan kita semata-mata karenanya. Ini mengingatkan kita untuk memperhatikan kewajiban kita kepada Allah seperti syalat dan puasa, dan kepada sesama manusia seperti kebaikan, kejujuran, dan keadilan. Setiap perbuatan baik, sekecil apapun,
bisa menjadi berat timbangannya dan membawa kenyamanan di kegelapan kubur.